Selamat datang kembali di Syataha TV Channel. Kali ini kita akan bahas buku filsafat Dr. Strange bab 6. Bagian ini membahas, apakah secara filosofis Strange mirip seperti kepahlawanan Socrates, maha gurunya Aristoteles. Saya akan membahas transformasi Stephen Strange dari ahli bedah saraf yang egois menjadi pahlawan Sokratik. We are not friends, Christine. We were barely lovers. But you just love a sob story, don't you? Is that what I am to you now? Poor Stephen Strange, charity case. Teach me. No. Apa itu pahlawan Sokrates? Ini adalah simbol suci kepahlawanan, seorang filsuf guru Plato dan guru besar Aristoteles. Seorang tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk mencari kebijaksanaan dan melindungi masyarakat. Nah, apa saja karakter kepahlawanan Sokratik itu? Kita bahas satu-satu. Pertama, kerendahan hati intelektual sebagai fondasi. Kepahlawanan Sokratik didasarkan pada kesediaan untuk mengakui keterbatasan pengetahuan sendiri. So might I offer you some advice? Forget everything you think you know. Sebelum kecelakaan itu, saya adalah sosok yang angkuh dan materialistis. Tetapi penderitaan membuat saya menghadapi keterbatasan saya. It's okay. It's gonna be okay. Di kamar Taj, sang tetua membantunya menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat dunia melalui lubang kunci. Stella getting here. One-way ticket and you're talking to me about healing through belief. You're a man looking at the world through a keyhole. And you've spent your whole life trying to widen that keyhole, to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. Kedua, perjalanan mencari kebijaksanaan. Seperti Sokrates, yang meragukan semua asumsinya sendiri setelah berdebat dengan orakel di Delphi. Ia bertransformasi dari seorang ilmuwan yang hanya percaya pada dunia material menjadi seorang sorcerer yang memahami bahwa pikiran adalah alam yang paling sejati. My hands? It's not about your hands. How is this not about my hands? Amir? Thank you, Master Amir. You cannot beat a river into submission. You have to surrender to its current and use its power as your own. I control it by surrendering control? It doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further. Surrender, Stephen. Silence your ego. Ketiga, The Examined Life. Esensi filosofi Sokrates adalah kehidupan yang tidak teruji, tidak layak untuk dijalani. Strange menganut prinsip ini dengan melakukan introspeksi konstan, mempertanyakan asumsinya, dan belajar melihat kebenaran di luar indera fisik. It's not about you. Keempat, komitmen sosial dan pengabdian. Kepahlawanan Sokratik memiliki peran sosial yang kuat, di mana mencari kebijaksanaan harus dibarengi dengan usaha memperbaiki masyarakat. Dia mengubah pandangan hidupnya dari ambisi egois menjadi dedikasi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman mistis, dengan keyakinan bahwa membantu sesama adalah sebuah keharusan tanpa pengecualian. Dormammu, I've come to bargain. To die. Yes,
but everyone on Earth will live. Pain's an old friend. Kelima, keberanian dan pengorbanan. Menjadi pahlawan Sokratik membutuhkan keberanian besar untuk mempertahankan prinsip di bawah tekanan dan risiko fisik. Baik Sokrates maupun Strength menunjukkan kerelaan untuk mengorbankan keselamatan pribadi, bahkan nyawa, demi membela apa yang benar dan melindungi orang lain. Dari sejarah, kita tahu bahwa demi mencerahkan anak-anak muda generasi bangsanya, Sokrates rela mati meminum racun, dengan tetap terhormat di hadapan rajanya. Cukup pada intinya Stephen Strange membuktikan, melalui kerendahan hati, intelektual, dan pemeriksaan diri yang jujur, kita dapat menemukan makna hidup dalam. We must be ready. We'll be ready. Jika ditarik ke realitas hidup, kisah Strength adalah cerminan diri kita. Ketika diposisikan dalam pilihan, menjadi diri sendiri yang egois, atau melemparkan diri kita untuk menolong masyarakat. Jika itu adalah Anda, apa yang akan Anda pilih dan jalani sepanjang hidup Anda ini? Tulis di kolom komentar ya jawabannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.